Ketika Finlandia bergabung dengan NATO, itu menghancurkan ilusi yang coba diciptakan oleh Putin. Ancaman Presiden Rusia itu tidak berarti apa-apa. Finlandia menantang Putin dan melakukan satu hal yang paling tidak ingin dia lihat. Namun kini, situasi makin buruk bagi Presiden Rusia itu. Finlandia baru saja mengirimkan pesan nuklir yang berbahaya kepada Rusia. Aliansi NATO telah semakin diperkuat. Sedangkan untuk Putin, dia baru saja mengetahui bahwa ancaman nuklir yang sering dia lontarkan dengan mudah dapat diimbangi oleh kekuatan yang jauh lebih besar daripada Rusia. Tunggu sebentar, Anda mungkin berkata, biar kami hentikan dulu sampai di situ. Finlandia tidak memiliki senjata nuklir, jadi bagaimana bisa Finlandia menjadi ancaman nuklir bagi Rusia? Pertanyaan bagus. Benar, Finlandia tidak punya senjata nuklir. Tapi yang dimiliki Finlandia adalah perbatasan sepanjang 1.335 km dengan Rusia dan keanggotaan dalam organisasi pertahanan kolektif yang memang bisa mengerahkan banyak senjata nuklir dalam konflik. Dan itulah masalah Putin. Finlandia tidak menyatakan akan menyerang Rusia dengan senjata nuklir, melainkan untuk pertama kalinya mengizinkan penempatan senjata nuklir di wilayahnya siap menyerang sewaktu-waktu jika ancaman Putin berubah dari gertakan menjadi kenyataan. Pada 17 Juni, anggota parlemen Finlandia memberikan suara untuk undang-undang baru yang mengubah segalanya. Dan dengan selisih suara 125 berbanding 61 undang-undang itu disahkan. Artinya, Finlandia baru saja mencabut larangan senjata nuklir yang telah berlaku selama puluhan tahun, yang mungkin menjadi perubahan terbesar dalam postur militer negara itu sejak Perang Dunia II. Keputusan ini menunjukkan integrasi yang makin erat dengan NATO. Namun bagi Rusia, masalah besar yang ditimbulkan oleh keputusan ini adalah akhirnya NATO memiliki kesempatan untuk menempatkan senjata nuklir tepat di perbatasan dengan Rusia. Ini mimpi buruk terbesar Putin. Ini bukan keputusan sembarangan dari Finlandia. Lewat X usai pemungutan suara, Menteri Pertahanan Finlandia Antti Hakkinen menyatakan langkah ini telah lama dipersiapkan. Kebijakan senjata nuklir menjadi salah satu isu paling menantang di Kementerian Pertahanan selama masa parlemen ini. Bertahun-tahun studi, diskusi dengan negara-negara pemilik senjata nuklir dan sekutu, serta penilaian tentang penguatan keamanan Finlandia di NATO, ujar beliau, menyebut keputusan ini sangat penting bagi keamanan Finlandia dan posisi NATO terhadap Rusia. Larangan nuklir Finlandia telah dicabut. Keputusan ini membuka jalan bagi Finlandia untuk menerima, mengangkut, dan memfasilitasi pergerakan senjata nuklir di seluruh wilayahnya, yang bertentangan dengan sikap yang telah dipegangnya selama bertahun-tahun. Sebelum Perang Ukraina, Finlandia berusaha tak memicu permusuhan dengan Rusia. Karena itu, Finlandia tetap di luar NATO, dan isu senjata nuklir di wilayahnya tak pernah dibahas. Namun, semua berubah sejak Putin memulai invasi. Rusia kini menjadi ancaman, baik secara konvensional maupun nuklir. Dengan perubahan ini, Finlandia harus beradaptasi, dan pengesahan undang-undang baru ini, atau lebih tepatnya pencabikan undang-undang lama, menjadi cara Finlandia menerima kenyataan di 2020-an, serta memberitahu Putin bahwa dia tak bisa selalu mendapat keinginannya. Putin ingin menunjukkan Rusia sebagai ancaman besar bagi setiap negara di Eropa yang tidak langsung tunduk pada perintah Putin, baik lewat perang Ukraina maupun cara lain. Invasi Ukraina semestinya cepat selesai, memperkuat ancaman itu. Namun pertempuran brutal selama bertahun-tahun dan kegagalan Rusia memenuhi ancaman Putin akhirnya mengubah kebijakan pertahanan Finlandia dan berujung pada situasi ini. Senjata nuklir kini bisa melewati Finlandia, membuat jalur ke Rusia lebih pendek dari sebelumnya. Keputusan ini juga menandakan perubahan sikap Finlandia terhadap senjata nuklir. Kalian di Finlandia benar-benar ingin senjata nuklir di sana? Seperti yang dikatakan oleh New York Times, Finlandia menghindari bergabung dengan NATO selama beberapa dekade, dan negara itu memiliki ketakutan yang mendalam dan beralasan terhadap proliferasi nuklir karena berbatasan langsung dengan Rusia. Tindakan Putin memaksa Finlandia mengambil keputusan yang dalam dunia ideal tak akan pernah diambil Finlandia. Itu pukulan lain bagi Putin. Ketakutan seharusnya menghentikan Finlandia melakukan ini. Sebaliknya, tindakan Putin membuat Finlandia mengambil peran maksimal di NATO, mungkin karena kebutuhan bukan keinginan, dan ini telah mengubah semua rencana Putin menghadapi NATO di masa depan. Mari kita bahas intinya. Finlandia tidak punya program senjata nuklir, kemungkinan juga tidak memiliki fasilitas penyimpanan nuklir. Tapi itu bukan intinya.
Keputusan ini justru membuka kemungkinan senjata nuklir dipindahkan melalui dan bahkan mungkin diluncurkan dari wilayah Finlandia ke Rusia. Dan nuklir NATO adalah penyeimbang utama ketika berhadapan dengan Rusia. Menurut Statista, sekutu NATO yang pada dasarnya terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis sebagai negara yang memiliki kemampuan nuklir, secara gabungan dapat mengerahkan 4.215 hulu ledak nuklir terhadap Rusia pada tahun 2026. Jumlahnya pernah jauh lebih tinggi saat puncak Perang Dingin ketika perlombaan senjata nuklir memuncak. Pada tahun 1966, sekutu NATO memiliki akses ke 31.492 senjata nuklir, dengan Rusia memiliki jumlah yang hampir sama, yang sangat menjelaskan mengapa Finlandia ingin tetap berada di luar NATO selama ini. Namun dengan Rusia menginvasi Ukraina dan ancamannya, banyak pihak, termasuk Kepala Angkatan Darat Jerman Letnan Jenderal Christian Freudenthaler, menyatakan NATO harus siap berperang dengan Rusia sehingga perhitungan Perang Dingin tidak lagi berlaku. Finlandia tak lagi bisa mengalah dan menghindar dengan tetap berada di luar bidikan Rusia. Finlandia justru harus mengarahkan bidikannya ke Rusia. Keputusan baru ini adalah cara sempurna melakukannya. Bagi Rusia, ini bukan sekedar satu negara Eropa lagi yang setuju menempatkan senjata nuklir di wilayahnya. Ini adalah negara yang paling dekat dengan Rusia, setidaknya dalam hal postur pertahanan NATO. Inggris dan Prancis memiliki senjata nuklir buatan sendiri. Selain itu, 5 negara menjadi tuan rumah senjata nuklir buatan AS, yaitu Jerman, Belgia, Italia, Turki, dan Belanda. Arms Control Center menegaskan senjata-senjata ini tidak dipersenjatai atau ditempatkan di pesawat. Semua senjata itu disimpan di brankas bawah tanah WS-3 di pangkalan udara dan tidak bisa dipersenjatai tanpa Permissive Action Link atau kode PAL yang dikendalikan Amerika Serikat. Senjata nuklir ini hanya bisa digunakan jika dimuat ke jet tempur atau pembom NATO berkemampuan ganda dengan persetujuan dan kode PAL dari Amerika Serikat. Ini berarti Finlandia bukan ancaman nuklir langsung bagi Rusia. Finlandia baru mencabut undang-undang lama dan belum jelas apakah Amerika Serikat akan memakai pangkalan udaranya untuk menyimpan senjata nuklir. Namun di sisi lain, semua persoalan praktis itu adalah masalah untuk masa depan. Yang penting saat ini adalah pesannya, NATO semakin kuat dan Finlandia berada di pusat semuanya. Sekarang, negara yang memiliki perbatasan terpanjang dengan Rusia di antara semua anggota aliansi NATO telah menyatakan bahwa mereka siap menerima senjata nuklir. Itu saja sudah menakutkan bagi Putin. Ancaman yang dulu dia tujukan ke negara-negara sekutu NATO kini menghantuinya lagi karena anggota baru aliansi itu. Namun keputusan nuklir Finlandia bukanlah satu-satunya masalah bagi Presiden Rusia. Keputusan besar ini muncul karena NATO kini melihat Rusia sebagai ancaman konvensional dan nuklir terberat sejak Uni Soviet runtuh. Itu mengubah segalanya bagi Rusia. Namun sebelum kita membahas lebih dalam, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda ingin lebih banyak wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan saluran ini. Keputusan nuklir besar Finlandia diambil setelah langkah besar NATO yang membuat Putin khawatir. Pada 8 Juni, NATO mengumumkan bahwa mereka telah memperkuat posisinya di High North dan kawasan Arktik dengan pembentukan pasukan darat maju multinasional terbaru atau FLF yang dimiliki oleh aliansi tersebut. FLF tersebut mulai beroperasi pada 6 Juni dan ditempatkan di Finlandia dan Swedia. Meskipun dipimpin oleh Swedia sebagai negara kerangka, FLF Finlandia adalah FLF ke-9 milik NATO yang pertama didirikan pada tahun 2017 untuk menjaga sisi timur aliansi pertahanan kolektif tersebut. Keputusan membentuk FLF diambil pada 2024, tak lama setelah Swedia dan Finlandia masuk NATO, sehingga Rusia pasti sudah mengetahuinya. Jangan salah paham, ini bukan kekuatan besar. Nordic Defense Sector menyatakan FLF Finlandia akan terdiri dari 1 batalion Swedia berisi 600 tentara, dan jumlah ini jelas tak cukup jika Rusia melakukan invasi penuh ke wilayah Nordik. Namun intinya bukan itu. Awalnya, FLF Finlandia dapat berkembang lewat kontribusi negara lain. Inggris, Italia, Prancis, Denmark, Islandia, dan Norwegia telah menyatakan akan bekerja sama dengan Swedia dan Finlandia untuk mengembangkan pasukan itu. Jadi 600 tentara hanyalah awal, bukan seluruh kekuatan yang akan dibawa FLF Finlandia. Namun yang terpenting,
FLF Finlandia membuat NATO kini dapat mengordinasikan pasukan darat di wilayah yang tampaknya berada di urutan teratas daftar daerah yang akan dipilih Rusia untuk diinvasi. Jika Putin kehilangan akal dan menganggap kegagalan di Ukraina berarti Rusia harus meningkatkan eskalasi di seluruh Eropa, siapa tahu mungkin FLF nantinya berperan dalam pengembangan postur nuklir baru Finlandia. Kembali ke topik nuklir, Finlandia bukan satu-satunya yang memberitahu Putin bahwa akan kena batunya kalau terus bermain-main dengan api. Pada 18 Juni, beberapa hari setelah Finlandia mengesahkan undang-undang baru, UK Defense Journal melaporkan kelompok perencanaan nuklir NATO mengeluarkan pernyataan tingkat menteri. Itu sendiri mungkin tidak terlihat luar biasa, tapi yang penting dari pernyataan ini adalah bahwa ini adalah pernyataan pertama yang dikeluarkan oleh kelompok perencanaan nuklir NATO sejak 2007 dan seluruhnya membahas tentang modernisasi kemampuan nuklir NATO serta memperkuat kapasitas perencanaan nuklir aliansi tersebut. Waktunya terlalu pas untuk disebut kebetulan. NATO memutar pisau yang baru ditancapkan Finlandia ke sisi Putin. Pernyataannya kini tidak terlalu dramatis dan tidak menyebut NATO siap meluncurkan senjata nuklir ke Rusia kapan saja. Tapi yang dilakukan, menurut seorang pejabat NATO yang tidak disebutkan namanya dan dikutip oleh UK Defense Journal, adalah menunjukkan bahwa NATO telah beralih kembali dari peperangan ekspedisi ke kebijakan aktif pertahanan dan penangkalan di kawasan Euro-Atlantik. Itu belum semuanya. Pejabat yang sama menyatakan ASEC mendukung perubahan ini sepenuhnya. Menepis klaim bahwa Menteri Perang AS Serikat Pete Hegseth hanya hadir memberi sambutan pembukaan di pertemuan Brussel saat pernyataan itu disusun. Pejabat itu menegaskan AS Serikat sepenuhnya mendukung misi berbagi nuklir NATO. Prancis dan Inggris aktif memodernisasi kekuatan nuklirnya, klaim pejabat itu. Mereka menyatakan Amerika Serikat telah berulang kali menegaskan jaminan nuklirnya kepada semua anggota NATO, meski ada perubahan individu. Pernyataan ini dibuat meskipun ada laporan penyesuaian pada armada pembom B-52 dan klaim bahwa Amerika Serikat akan mengurangi kemampuan serangan jarak jauhnya yang tersedia untuk NATO Eropa dengan menarik kapal perang dan mengurangi jumlah jet tempur F-16 dan F-15E yang tersedia untuk NATO dari 150 yang ada sekarang menjadi 100. Kami menyebutkan waktu beberapa menit lalu, dan bukan hanya momen keputusan Finlandia yang penting. Pernyataan NATO ini muncul sebulan setelah Rusia mengadakan latihan 3 hari dengan Belarus dan melibatkan 64.000 tentara, 200 peluncur rudal, lebih dari 140 pesawat, 73 kapal perang, 13 kapal selam, dan 8 persah rudal balistik antar benua yang dilengkapi hulu ledak nuklir, menurut laporan NBC News. Latihan-latihan ini jelas merupakan ancaman senjata nuklir, seperti yang sering dilakukan Rusia. Diduga mereka fokus melatih pasukan mengerahkan rudal hipersonik Oreshnik yang disebut-sebut ditempatkan di Belarus. Putin sering menggertak dengan nuklir. Finlandia dan NATO bersatu menunjukkan bahwa pemimpin Rusia itu bukan satu-satunya yang bisa menggertak. Menariknya, apa yang baru saja kita lihat dari Finlandia dan NATO mungkin persis seperti yang dikatakan oleh European Council on Foreign Relations atau ECFR dalam sebuah artikel pada 17 Juni, di mana mereka menyebut Rusia sebagai beruang dengan bom. Argumen utama ECFR adalah bahwa NATO Eropa perlu bekerja ekstra untuk menutup celah dalam kemampuan nuklirnya. Namun, sebagian besar artikel tersebut lebih menyoroti bagaimana NATO Eropa perlu mencari cara untuk melakukan hal ini tanpa dukungan Amerika Serikat, mengingat ketidakpastian yang terus-menerus tentang posisi Amerika Serikat terhadap NATO di bawah pemerintahan Donald Trump. Jadi mungkin kita bisa melihat apa yang baru saja dilakukan Finlandia dari sudut pandang yang berbeda. Jika Amerika Serikat itu ingin menempatkan senjata nuklir di Finlandia, itu baik. Sikap pejabat yang berbicara kepada UK Defense Journal itu kini menjadi kenyataan dan Rusia kini menghadapi daya tangkal yang sangat besar. Tapi jika karena alasan apapun Amerika Serikat menarik senjata nuklir dari Eropa, Finlandia tetap saja telah menawarkan dirinya kepada Inggris dan Prancis sebagai lokasi potensial untuk senjata nuklir mereka. Tetap ada ancaman nyata bagi Rusia jika Putin melampaui batas konvensional dan nekat menggunakan senjata atom. Payung nuklir AES tetap tak tergantikan ke depan, Eropa tak bisa meninggalkannya. Namun mereka perlu menciptakan efek pencegahan serupa agar pemimpin Rusia tak melihat mundurnya Amerika dari pertahanan Eropa sebagai peluang menerapkan teori kemenangan, konsep dan kemampuan mereka menurut ECFR. Mungkin kita sedang melihat langkah pertama menuju pembangunan sesuatu yang dapat mencerminkan efek pencegahan yang saat ini diberikan oleh Amerika Serikat. Dan jika memang demikian, Finlandia berada tepat di pusatnya.
Mari kembali ke Finlandia untuk menutup video ini. Beberapa bulan terakhir, Finlandia dan negara Nordik lain mulai menyuarakan kekhawatiran besar atas penumpukan militer Rusia di perbatasan mereka. Foto satelit menunjukkan bahwa penumpukan militer ini yang mencakup pembangunan barak dan fasilitas baru bisa cukup bagi Rusia untuk menempatkan 115.000 tentara di perbatasan wilayah Nordik dan Baltik. Ini terjadi ketika beberapa pihak di NATO mengatakan bahwa perang dengan Rusia bisa terjadi dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, menurut laporan GS. Jadi bukan berarti Finlandia membuat keputusan nuklir besar-besaran tanpa alasan. Finlandia melakukan itu sebagian karena Rusia jelas menunjukkan Putin sedang merencanakan sesuatu. Jika yang dimaksud adalah invasi terhadap NATO, maka puluhan ribu pasukan di perbatasan Nordik dan Baltik tampaknya menjadi titik awal yang wajar. Finlandia harus mencegah Rusia melanjutkan rencana ini dengan segala cara. Keputusan nuklir negara itu adalah hasil dari evolusi besar dalam sikap pertahanan Finlandia selama bertahun-tahun. Namun, Finlandia tidak pernah bersikap santai terhadap Rusia selama beberapa dekade terakhir. Finlandia tetap di luar NATO hingga akhirnya dipaksa bergabung oleh Putin. Namun, bukan berarti Finlandia sepenuhnya netral terhadap Rusia. Menurut laporan GIS, Finlandia adalah salah satu dari sedikit negara Eropa yang tetap waspada setelah Uni Soviet runtuh pada 1991. Sementara negara lain mencoba menyambut Rusia baru yang kemudian berkembang menjadi seperti yang kita lihat hari ini, Finlandia diam-diam mempersiapkan diri untuk pertarungan yang selalu mereka rasakan bisa saja terjadi. Kita bisa melihat petunjuk tentang hal ini di militer Finlandia. Meskipun Finlandia hanya memiliki 24.000 personel aktif di angkatan daratnya, mereka memiliki cadangan yang berjumlah 870.000 dan pasukan paramiliter yang jumlahnya hampir 54.000 di negara yang populasinya sedikit lebih dari 5,6 juta jiwa. Finlandia terus melatih tentaranya, dan saat Rusia menginvasi Ukraina yang mendorong Finlandia bergabung dengan NATO, kita melihat alasannya. Kini saat Finlandia semakin siap tempur, persiapan yang dulunya dianggap sia-sia di tahun 90-an mulai membuahkan hasil. Finlandia dan Estonia bersama-sama menguasai akses ke Teluk Finlandia. Itu adalah pengaruh yang bisa digunakan terhadap Rusia. FLF yang kita bahas sebelumnya bisa berkembang menjadi 6.000 tentara, menurut laporan GIS. FLF itu, bila digabungkan dengan kekuatan udara Nordik yang didukung NATO, akan memberi superioritas udara untuk mencegah akses Rusia ke Teluk Finlandia. Sekarang, senjata nuklir boleh melewati Finlandia. Ini berarti Putin punya masalah besar dengan Finlandia. Dan masalah itu hanya akan semakin besar dari sini. Sekarang ada senjata nuklir bersama dengan semua persiapan lainnya. Besok Finlandia akan makin kuat. Awal Juni, Komite Pertahanan Parlemen Finlandia mengusulkan kenaikan pengeluaran pertahanan negara dari 8,8 miliar dolar. Sekarang menjadi sedikit lebih dari 16 miliar dolar pada tahun 2029. Dan kemudian mempertahankan pengeluaran sekitar 17,2 miliar dolar hingga tahun 2036. Usulan itu belum diterima, tetapi hal itu sangat menunjukkan sikap orang Finlandia terhadap Rusia saat ini. Putin adalah ancaman. Respons Finlandia terhadap ancaman itu bukan dengan ciut nyali. Mereka membuktikan pada Putin bahwa Rusia tak bisa mengintimidasi Finlandia agar mundur. Postur itu hanya akan semakin kuat, pengeluaran militer juga akan semakin meningkat. Dan jika NATO memaksimalkan keputusan nuklir Finlandia, efek penangkal terhadap Rusia akan jauh lebih mematikan daripada kapanpun sejak runtuhnya Uni Soviet. Saat Rusia menghadapi masalah di Finlandia, mereka juga harus menghadapi penguatan NATO di tempat lain. Garis pertahanan Baltik sedang diperkuat. Pertahanan dan struktur komando militer baru dibentuk untuk memberi sinyal ke Putin bahwa NATO siap jika Rusia menyerang NATO di Eropa. Simak arti perubahan ini untuk Baltik dan Rusia di video kami. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk liputan perkembangan postur NATO terhadap Rusia. Terima kasih telah menonton.